Kembali lagi bersama kami Gibran Day. Dilansir dari Tempo, memang tim RK Suswono menjadi paslon pertama yang melaporkan kecurangan Pilkada DKI ke Mahkamah Konstitusi. Ya, memang kita semua tahu bahwa KPU sudah menetapkan hasil rekapitulasi. Perlu diulangi, itu adalah hasil rekapitulasi, bukan pengumuman calon gubernur terpilih dan wakil gubernur terpilih. Jadi memang KPU sendiri menyediakan wadah atau memfasilitasi bagi beberapa pihak yang memang sekiranya merasa keputusan ini tidak puas ataupun ada kejanggalan dan atau ada indikasi kecurangan, silahkan melapor ke beberapa pihak terkait. Dan memang ini sudah ada payung hukumnya teman-teman, jadi tidak sekonyong-konyong menggugat. Ya, kita akan bahas bagaimana bisa gugatan itu tercipta. Dilansir dari beberapa sumber, memang dikatakan bahwa tim RK Suswono pada saat wawancara dengan sebuah stasiun TV mengatakan bahwa ada kecurangan dan bahkan ada dokumentasi, serta kami telah melaporkan semua itu ke Bawaslu, namun ternyata tindakan tidak sesuai dengan apa yang tim pemenangan paslon tersebut harapkan. Jadi artinya memang kecurangan-kecurangan ini dapat diabadikan untuk zaman digital seperti saat ini. Tentu saja ketika sudah berbicara dokumentasi, ini artinya tidak bisa dimanipulasi, apalagi kan sekarang ada tim ahli apakah video ini editan atau tidak yang memang menunjukkan itu video real. Bahwa memang salah satu yang paling menyeruak ke publik adalah dengan dicoblos duluannya beberapa surat suara di sebuah TPS. Tentu saja ini sangat disayangkan, apalagi kita menginginkan demokrasi yang jujur dan transparan. Tentunya intrik-intrik kecurangan seperti saat ini sangat tidak diharapkan. Oke, kita akan bahas bagaimana latar belakang dari paslon terlebih dahulu. Kita bahaslah RK Suswono ini diusung oleh Kim Plus yang di dalamnya dipelopori langsung oleh Pak Jokowi, kemudian Prabowo Subianto. Kemudian Darmakun, beliau ini maju secara independen. Kemudian ada Pram Rano yang diusung oleh koalisi PDI Perjuangan. Untuk Pramono sendiri memang sebelumnya adalah orang dekat Pak Jokowi di kabinetnya karena memang sebelum menjelang akhir masa jabatan kabinet Jokowi ini, Pram mengajukan pengunduran diri kepada Pak Jokowi. Artinya sudah mengakuilah Mas Pram ini mengatakan bahwa saya maju ke dalam Pilgub DKI ini adalah atas izin Pak Jokowi karena memang beliau posisi pada saat itu adalah sebagai salah satu menteri di kabinet beliau. Ya, dalam hal ini memang Mas Pram sudah mengakui. Namun ada beberapa hal menarik lainnya adalah rivalitas Megawati melawan Jokowi. Waduh, ini memang sangat mengagetkan dan benar-benar politik ini sulit ditebak. Bagaimana yang tadinya kawan sekarang menjadi lawan yang sangat-sangat sengit di panggung politik tanah air. Terbukti ketika Pilpres dan kemudian ketika Pilkada, PDI Perjuangan memang memiliki atensi tersendiri terhadap Pak Jokowi dan keluarga. Apalagi pada saat Pilpres, Mas Gibran kan maju sebagai wakilnya Pak Prabowo. Artinya ini dianggap oleh PDI Perjuangan membelotlah ke kubu rival. Tentu saja memang hal-hal seperti ini sangat di luar dugaan kita semua dan urusan dan perkara mendukung capres-cawapres pada saat itu adalah Pak Jokowi merupakan menunaikan haknya sebagai warga negara Republik Indonesia. Dan kemudian singkat cerita menanglah pasangan Pak Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Tentu saja gejolak di sana terjadi sangat tinggi. Oke, kita akan persingkat ke pembahasan pilkadanya. Untuk saat ini memang rival terjadi adalah antara kubu RK melawan Pramrano karena memang dua elit politik di belakangnya sangat luar biasa, Pak Jokowi kemudian Ibu Megawati. Memang sempat dikritisi sikap Jokowi ini yang cawe-cawe dalam kampanye. Tapi kan setelah diteliti lebih lanjut, Pak Jokowi ini warga negara Republik Indonesia. Artinya bisa dong berkampanye dan memang tidak ada larangan untuk hal itu. Meskipun menjadi perdebatan dalam sebuah stasiun TV di forum politik itu diperdebatkan sikap Pak Jokowi seperti itu. Namun kan ketika dijawab statementnya, Bu Mega juga kan ikut kampanye sama-sama mantan presiden. Jadi bisalah memang hal-hal seperti itu selalu diperdebatkan dalam politik ini, selalu menemukan celah untuk sebuah perdebatan.
Kemudian, di pilkada berjalannya memang kubu RK dan kubu Pram ini sama-sama kuat atau selisihnya tipis lah. Bahkan hingga saat ini sebenarnya belum ada penetapan terkait satu putaran atau 2 putaran Pilgub DKI ini. Namun yang, terjadi di lapangan adalah kubu RK memang mengarah kepada satu 2 putaran, kemudian kubu Pramono sudah sangat pede bahwa, pilgub ini akan satu putaran dan dimenangkan oleh pasangan yang dijagokan oleh beliau. Namun kita tunggu, bagaimana persidangan berjalan nanti di MK antara kubu RK dan kemudian yang lainnya. Apalagi yang terbaru kemarin, waktu penetapan kan, kubu Padarmakun menolak menandatangani rekapitulasi tersebut. Jadi artinya memang masih ada beberapa, kesepakatan yang harus disepakati oleh semua pihak. Jadi sama sekali belum final, namun hasil rekapitulasi sudah keluar, seperti itu.